Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para pemirsa Radar Cirebon yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sejenak mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah banyak menolong kita dari keterpurukan, dari kesulitan, sampai kemudian kita bertahan sampai sekarang ini. Sholawat dan salam juga tidak lupa kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, sosok yang telah berjasa kepada kita sekalian umat akhir zaman, sosok yang telah berjasa memberikan teladan akhlakul karimah, yang sekalipun beliau sudah wafat tetapi jejak-jejak akhlakul karimahnya sangat membekas di hati kita sekalian. Para pemirsa Radar Cirebon yang saya muliakan, dalam kesempatan Tausiah Mutia Ramadan pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan berkenaan dengan agar puasa kita tidak sia-sia. Sebagaimana kita tahu bahwa puasa itu diambil dari kata bahasa Arab, yaitu as-saum atau as-siyam, di mana kalau dari segi bahasa as-saum atau as-siyam itu bermakna al-imsak atau menahan. Memang al-imsak ini menjadi substansi daripada makna puasa. Tentu saja secara zahir mungkin kita menyangka bahwa puasa itu hanya menahan haus dan dahaga saja. Perut kita merasa lapar dan dahaga. Mulut kita tidak kita isi dengan air dan makanan untuk sementara waktu. Selepas kita bersantap sahur sampai nanti matahari tenggelam, kemudian kita diperkenankan untuk berbuka puasa. Padahal kalau kita mau memaknai puasa lebih luas, lebih hakikat, sesungguhnya puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi pada hakikatnya seluruhnya anggota tubuh kita, jiwa dan raga kita, lahir dan batin kita harusnya semuanya berpuasa. Tangan kita juga harus berpuasa, tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mulut kita mungkin tidak makan dan tidak minum ya, tetapi juga mari kita juga menahan diri agar lisan kita ini tidak mengeluarkan kata-kata yang membuat orang lain sakit hati, tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor dan seterusnya. Bahkan kaki kita, mata kita, pikiran kita, terutama hati kita juga semuanya harus menunaikan ibadah puasa. Sehingga insya Allah puasa yang kita jalankan di sepanjang bulan suci Ramadan ini tidak sia-sia. Pahalanya, keberkahannya betul-betul berefek pada aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebagaimana Rasulullah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesuai dengan salah satu sabda Nabi, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Tidak lain, aku, kata Nabi Muhammad, diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Para pemirsa Radar Cirebon rahimakumullah, sesuai dengan makna daripada ibadah puasa kita, agar ibadah puasa kita ini selaras dengan akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita sedekahnya, infaknya juga harus bertambah. Jangan sampai kemudian malah kendor, malah berkurang. Orang yang ciri-ciri ibadah puasanya bermakna, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia adalah orang yang sedekahnya juga terus bertambah. Ia yang kemudian juga bukan hanya kepada orang lain dia membalas orang baik ya, yang berbuat kebaikan kepadanya, tetapi orang yang menjahati kita sekalipun
mari kita balas dengan kebaikan. Agar kebaikan yang kita berikan, agar kebaikan yang kita lakukan benar-benar berlipat ganda. Kalau kita memohon balasan, berdoa kepada Allah agar berkah, gak apa-apa. Tapi jangan sampai kita meminta balasan, mengharapkan kebaikan dari sesama manusia. Sehingga para pemirsa Radio Cirebon rahimakumullah, mari kita terus tingkatkan keyakinan kita, amal ibadah kita kepada Allah, agar puasa kita benar-benar bermakna, agar ibadah puasa kita tidak sia-sia. Termasuk kita juga saling mengingatkan kepada sesama rekan kita di tempat kerja, kemudian sesama saudara di rumah, atau juga kita bisa melalui media sosial. Bahkan kita bisa menggunakan media sosial kita meskipun kita dalam puasa, sekalipun kita juga harus berhati-hati dalam bermedia sosial. Insya Allah kita akan bisa memanfaatkan adanya media sosial ini untuk ladang kebaikan. Meskipun kita sendiri sedang dilanda kesusahan, masih banyak masalah, hajat yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi yakinlah dengan menolong orang lain, dengan membahagiakan orang lain, dengan memaknai puasa dengan hakikat yang memang kita maknai dengan sebaik mungkin, insya Allah pertolongan Allah akan semakin dekat. Para pemirsa Radar Cirebon yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan tausiah Mutiara Ramadan pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Insya Allah kita akan kembali bertemu di episode berikutnya. Saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.